Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Jangan lupa berdoa sebelum memulai perkuliahan. Jangan lupa bersolawat agar kita lebih mudah memahami dan yang kita dapatkan jadi barokah. Ayo sama-sama sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau kalau perlu kita sama-sama baca salawat busura dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari judul baru, judul selanjutnya, yakni grafik poligon dan grafik histogram. Sebab pertemuan terdahulu terkait distribusi frekuensi itu sudah selesai. Karena itu pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dengan judul baru lagi, judul selanjutnya, yakni grafik poligon dan grafik histogram. Muncul pertanyaan, apa itu grafik poligon dan bagaimana grafik histogram? Nah, grafik poligon adalah penyajian data dalam bentuk garis, dalam bentuk diagram garis. Sedangkan grafik histogram penyajian data dalam bentuk diagram batang. Grafik poligon disajikan dalam bentuk garis. Grafik histogram disajikan dalam bentuk diagram batang. Kenapa kita perlu mempelajari grafik poligon dan grafik histogram? Sebab jika deretan angka, jika sajian sesuatu yang kita sajikan hanya dalam bentuk penjelasan, hanya dalam bentuk uraian, hanya dalam bentuk kalimat yang panjang, mungkinkah orang akan membaca seluruh sajian kita? Atau mari kita bayangkan bagaimana jika di dalam surat kabar, pada surat kabar hanya ada uraian kalimat dengan tulisan sebagaimana yang ada. Tulisannya kecil-kecil, full seluruh halaman dalam bentuk uraian, dalam bentuk penjelasan. Tidak ada gambar, tidak ada huruf yang berbeda, semua huruf tampilannya sama kecilnya. Mungkinkah ada yang tertarik untuk membaca surat kabar tersebut sampai selesai? Nah, begitu juga dalam penyajian hasil penelitian. Masa capek-capek kita melakukan penelitian, bahkan saat melakukan penelitian tersebut banyak tantangan yang kita hadapi. Setelah dihasilkan penelitian kita yang kita tuangkan mungkin jadi tumpukan kertas sampai 2 jari, 3 jari atau bahkan sampai 5 jari. Jika semua dalam bentuk uraian, siapa yang membaca? Jika semua yang tersaji dalam skripsi kita hanya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk penjelasan, siapa yang mau memahami? Apalagi kalau sajiannya semuanya deretan angka, rumus, dan lain sebagainya. Mungkinkah orang tertarik untuk membaca skripsi kita? Untung mereka kalau ada yang tertarik, ada yang baca. Ya, masih untung. Bayangkan kalau mereka cuma bolak-balik saja. Apalagi kalau sajian skripsi kita ternyata skripsi dengan jenis kuantitatif, rumus-rumus. Mungkinkah orang tertarik? Nah,
Untuk itulah agar tampilan hasil penelitian, hasil skripsi kita yang sudah kita lakukan dengan kerja keras, dengan maksimal berbagai macam pengorbanan kita lakukan demi menyajikan sebuah skripsi, agar skripsi kita bisa dibaca orang, ya minimal penguji skripsi tertarik dengan tampilan skripsi yang kita buat. Maka perlu kita sajikan dalam berbagai bentuk sajian, di antaranya dengan penyajian grafik poligon dan grafik histogram. Grafik poligon adalah penyajian data yang kita hasilkan, data yang kita dapat itu disajikan dalam bentuk garis, dalam bentuk diagram garis. Sementara grafik histogram adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, ada sedikit perbedaan antara diagram batang dengan histogram. Untuk itu nanti kita langsung lihat realnya bagaimana agar kita jelas langsung melihat bentuknya. Mari kita ikuti. Untuk menyajikan itu perlu kita buat rekayasa. Contoh, agar tidak jauh hayalan kita akan menyajikan data dari rekapitulasi atau daftar kehadiran mahasiswa lokal 98, nomor lokalnya 98, dalam perkuliahan statistik pendidikan di Stairaha Amuntai. Jadi di nomor lokal 98 ada banyak mahasiswa dan mahasiswi. Setelah diteliti absen kehadirannya, ternyata seseorang yang bernama A itu 7 kali hadir perkuliahan statistik pendidikan. Si B hadir 5 kali, si C hadir 6 kali, D hadir 8 kali, si E hadir 11 kali, si F hadir 9 kali, si G hadir 12 kali, dan seseorang yang bernama H cuma hadir 3 kali, dan seterusnya. Sampai seluruh mahasiswa dalam satu lokal di lokal 98 itu disajikan semuanya. Kalau begitu, kita tahu nggak berapa orang yang hadir full? Berapa orang yang hadir cuma 3 kali? Susah kan? Karena kita merekapnya, karena kita mendatanya per orang. Padahal dengan data per orang seperti ini tahu si A berapa kali hadir, kan tahu. Cuma kalau pertanyaannya berapa orang yang hadir full seluruh pertemuan kuliah statistik pendidikan, full dia hadir berapa orang? Gak tahu jadinya, karena datanya per orang dan terlalu rinci. Jadi kadang perlu yang umum-umum. Untuk itu perlu kita pelajari diagram poligon dan diagram atau grafik poligon dan grafik histogram. Maka dari data yang kita dapat per orang ini kita kelompokkan menjadi interval seperti tabel berikut. Interval itu apa? Interval itu ketika ada dari sekian sampai sekian, ada jaraknya. Contoh ya, dari 3 sampai 7. Kalau pertemuannya
Ini pertemuannya kita anggap 32 kali pertemuan. 32 kali pertemuan. Yang hadir 3 sampai 7 kali cuma 2 orang. Interval itu yang hadir dari sekian sampai sekian. Contoh, interval itu jarak dari sekian sampai sekian. Karena yang kita teliti itu tentang kehadiran, berarti yang hadir dari sekian sampai sekian. Contoh, yang hadir dari 3 kali sampai 7 kali. Frekuensi itu jumlah orangnya. Yang hadir 3 kali sampai 7 kali ada 2 orang. Tuh, lihat. Nih. Yang hadir 3 kali sampai 7 kali ada 2 orang. Yang hadir 8 kali sampai 12 kali ada 8 orang. Kali ini kita perkirakan jumlah pertemuan mata kuliah statistik ada 32 pertemuan. Yang namanya direncanakan ya kan, bisa terlaksana bisa kada. Ternyata yang hadir 8 kali sampai 12 kali mengikuti perkuliahan statistik itu cuma 8 orang. Yang hadir 13 sampai 17 kali hanya 6 orang. Yang hadir 18 sampai 22 kali 10 orang. Yang hadir antara 28 kali sampai 32 kali jumlahnya berapa? Ada 4 orang. Midpoint itu apa? Midpoint itu nilai tengah. Midpoint itu nilai tengah. Diambilnya dari mana? Dari interval. Diambilnya dari interval. Intervalnya tadi berapa? 3 sampai 7. Antara 3 sampai 7 nilai tengahnya berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Kan ada 5 angka. 5 angka. Angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Nilai yang paling tengah, angka paling tengah berapa? Angka 5. Maka kita buatlah midpoint. Midpoint antara 3 sampai 7 itu 5 midpointnya. Nilai tengahnya 5. Sampai di sini bisa dipahami? Paham nggak? Nah, jadi interval. Interval apa ini? Interval kehadiran. Yang hadir 3 kali sampai 7 kali. Jumlah orangnya hanya 2 orang yang hadir antara 3 sampai 7 kali. Midpoint itu apa? Karena yang kita teliti kehadiran, maka nilai midpoint kehadiran atau nilai tengah kehadiran. Kehadiran tadi di sini kalimatnya apa? Interval. Ya. Nilai tengah dari 3 sampai 7 itu nilai tengahnya adalah angka 5. Maka kita tulislah 5 midpointnya. Begitu juga nilai tengah antara 8 sampai 12 berapa? 10. Maka kita tulislah di midpoint itu 10. Jadi silahkan lanjutkan sampai ke bawah. Maka jika Bapak tanyakan berapa orang yang hadir antara 23 sampai 27 kali pertemuan, jawabannya berapa? Ada 12 orang. Berapa orang yang hadir antara 13 kali sampai 17 kali? Berapa orang? Lihat frekuensinya, ternyata ada 6 orang. Pertanyaan lain. Berapa midpoint antara 23 sampai 27? Midpoint itu nilai tengah. 23, 24, 25, 26, 27. Ada 5 angka. Nilai yang paling tengah berapa?
25. Benar. Ya. Jika begini tampilannya lumayan sudah menarik. Tapi kan masih biasa. Kalau seperti ini namanya distribusi frekuensi kehadiran mahasiswa lokal 98 pada mata kuliah statistik. Ini kalau sajiannya begini, ini sajian distribusi frekuensi. Ya. Kalau kita sajikan dalam bentuk diagram, dalam bentuk grafik poligon. Poligon tadi apa? Garis. Grafik poligon yakni dalam bentuk garis. Maka bagaimana tampilannya? Kita ingat yang 3 sampai 7. Untuk poligon karena diagram garis yang kita ambil adalah midpoint-nya. Midpoint itu kan 5. Midpoint itu jadi sumbu X, frekuensi jadi sumbu Y. Midpoint kan asalnya begini. Kita ambil midpoint itu jadi sumbu X, frekuensi jadi sumbu Y. Midpointnya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kita buat seperti ini. Ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu kan sumbu X, midpoint sumbu X. Sedangkan frekuensi sumbu Y. Sumbu Y berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12 kan begitu tadi. Nah, yang nilai midpointnya, nilai tengahnya 5, ada berapa orang? Kan jumlah orang itu frekuensi. Nilai 5 ada berapa orang? Kehadirannya 5 kali, ada berapa orang? Ada 2 orang. Kita lihat. Tuh, yang hadir. Lihat, yang 5 kali hadir. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Kan tadi midpoint itu sumbu X, frekuensi sumbu Y. Ingat, midpoint sumbu X, frekuensi sumbu Y. Midpoint atau sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya 2. Kita kasih titik. Tuh. Sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya 2. Nih yang ini. Sumbu X-nya 5. Kan X itu yang garis datar. X itu garis datar. Sedangkan sumbu Y itu garis yang naik ke atas. Garis vertikal, horizontal atau garis datar itu 5 ya. Midpoint itu sumbu X, frekuensi sumbu Y. Sumbu X-nya di 5, sumbu Y-nya 2, 5, 2. Kita kasih titik, berarti itu dulu yang pertama. Yang kedua apa? Lihat lagi. Yang kedua, sumbu X-nya 10, sumbu Y-nya 8. Kita lihat nih. Sumbu X-nya 10. Ini kan nih titik yang kedua nih. Titik yang kedua. Sumbu X-nya 10, sumbu Y-nya 8. Nah, kita karena sudah Bapak titiki, jadi kita kada perlu lagi lihat yang di atas. Nih, sudah. Sumbu yang ketiga, titik yang ketiga di berapa? X-nya 15, Y-nya 6. Titik keempat, X-nya 20,
Y-nya 10. Sumbu yang titik kelima, X-nya 25, Y-nya 12. Titik yang keenam, X-nya 30, Y-nya 4. Kalau yang seperti ini hampir selesai diagram poligon. Ingat, diagram poligon adalah, grafik poligon adalah diagram garis. Grafik poligon adalah diagram dalam bentuk garis. Dalam bentuk garis, maka tinggal kita kasih garis. Tampilannya begini. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Inilah yang namanya grafik poligon. Kan lebih menarik, lebih berkelas. Kita bisa baca X5 itu ada 2 orang. Ya. Kehadiran sekitar yang mencapai 10 kali hadir itu ada 8 orang. Yang hadir sampai 15 kali hadir ada 6 orang. Yang hadir sampai 20 kali itu ada 10 orang. Yang hadir sampai 25 kali ada 12 orang. Yang hadir sampai 30 kali itu berapa orang? Ada 4 orang. Selesai sudah grafik poligon. Kan kalau tampilannya begini lebih menarik dibanding kita tampilkan yang seperti ini, uraiannya panjang. Kalau orangnya sampai 200 orang, kayak apa? Ayo, bagaimana kalau kita sajikan cuma begini, tapi jumlah orangnya sampai 200 orang. Nah, tapi kalau tampilannya dalam bentuk grafik poligon, tentu lebih menarik. Kan ada gelombang-gelombang garisnya. Nah, lebih menarik. Selanjutnya, grafik histogram. Grafik histogram itu apa? Tampilan data dalam bentuk diagram batangnya. Kita anggap saja yang kita teliti tetap kehadirannya ini. Kehadiran mahasiswa lokal 98 dalam perkuliahan statistik pendidikan. Inilah sampai dan seterusnya. Kita sajikan tetap datanya yang ini. Karena datanya yang ini, maka setelah kita ringkaskan begini ringkasannya. Kalau kita sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Kalau kita sajikan tabel yang ini, tadi kan sajiannya dalam bentuk diagram atau grafik poligon. Bagaimana kalau ini kita sajikan dalam bentuk grafik histogram? Kalau grafik poligon yang kita ambil frekuensi dan midpoint. Kalau grafik poligon yang kita ambil tadi apa? Frekuensi dan midpoint. Yang jadi sumbu X adalah midpoint, sedangkan yang menjadi sumbu Y adalah frekuensi. Itu grafik poligon. Grafik histogram itu yang sebelahnya. Yang sebelahnya apa? Jangan dilihat midpointnya, kita hilangkan. Yang kita lihat itu interval dan frekuensi. Intervalnya jadi sumbu X, frekuensinya jadi sumbu Y. Jadi frekuensi tetap jadi sumbu Y. Kalau kita ambil interval dan frekuensi, berarti itu untuk menampilkan grafik histogram. Untuk menampilkan grafik poligon, yang kita ambil tabelnya yang mana? Frekuensi dan midpoint. Frekuensi dan midpoint untuk grafik poligon. Frekuensi dan interval untuk grafik histogram. Yang mana tadi yang jadi sumbu X? Interval. Sumbu Y
frekuensi. Ya, yang dapat 3 sampai 7 berapa orang? 2 orang. Yang hadir 3 sampai 7 kali itu 2 orang. Maka kita buat garis. Yang hadir 3 sampai 7 kali. Kan tadi tabelnya 5 nih. 3 sampai 7. Berarti 7 itu kan antara 5 sampai 10, kita garis sampai situ. Kita garis, buat garis yang warna merah. Ya. Titik yang kedua, titik yang pertama antara 3 sampai 7. Titik kedua antara 8 sampai 12. 3 sampai 7 berapa orang yang hadir? 3 sampai 7 kali ada 2 orang. Yang hadir 8 sampai 12 kali. Lihat, 8 sampai 12 kali ada 8 orang. Yang hadir 13 sampai 17 kali ada berapa orang? 13 sampai 17 itu kan itu titik antara 10 sampai 15 dengan 15 antara 20. Titik yang ketiga yang hadir. Titik yang ketiga apa? Titik yang ketiga yang hadir antara 13 sampai 17 kali ada 6 orang. Yang hadir 18 sampai 22 kali ada 10 orang. Yang hadir 23, yang hadir 23 sampai 27, lihat di interval. Yang hadir 23 sampai 27 kali ada berapa orang? 12 orang. Titik yang keenam yang hadir 28 kali sampai 32 kali ada berapa orang? Ada 4 orang. Maka kita tak buatlah titiknya yang seperti ini. Kan ada 6 titik tadi. Nah, kita buat batangnya ya yang seperti ini. Kalau sudah kita buat batangnya. Kalau diagram batang kan sampai ke bawah. Grafik histogram cukup atasnya saja. Yang hadir 3 sampai 7 kali itu berapa orang? Ada 2 orang. Lihat garis datar yang ini, garis merah yang ini. Yang hadir 3 sampai 7 ada berapa orang? Ada 2 orang. Yang kedua yang hadir antara 8 sampai 12 kali ada berapa orang? 8 kali. Lihat yang ini. Itu kan 8 kali. Titik yang ketiga ini. Itu kan garisnya, lihat sumbu-Y-nya ada 6 kali. Begitu juga yang seterusnya. Kalau sudah begini, jadilah sudah grafik histogram. Nah, sekarang sebenarnya kita bisa padukan. Kita bisa gabungkan antara grafik poligon dan grafik histogram. Kalau kita gabungkan tampilannya begini. Kan lebih menarik. Boleh ditampilkan dalam bentuk grafik histogram, boleh dalam bentuk grafik poligon. Tapi yang namanya pembelajaran bisa saja Bapak minta tolong tampilkan dalam bentuk grafik gabungan antara poligon dan histogram. Kalau kita gabungkan jadinya seperti ini. Silahkan kawan-kawan saksikan dari awal sampai selesai. Yang sudah nonton ternyata di skip, yang sudah nonton ternyata dipercepat, tapi belum paham, silahkan demi keberkahan tonton yang benar, saksikan yang benar dari awal sampai akhir. Moga dengan begitu
Anda bisa memahami. Kenapa? Sebab ketika Anda nonton dari awal sampai akhir tanpa dipercepat, berarti Anda menghargai usaha Bapak menjelaskan secara detail. Ketika Anda menghargai usaha Bapak untuk menjelaskan secara detail, insya Allah keberkahan ilmu itu akan kita dapat. Keberkahan akan kita dapat, buktinya di mana? Salah satunya bisa dibuktikan Allah dengan cara kita bisa memahami pembelajaran ini meskipun online. Moga kita bisa memahami, bukan sekedar paham, tapi ketika kita mengerjakan skripsi, kita ingat kembali rumusnya, bisa menyajikan ini lagi. Sekian, ini saja perkuliahan kita pada pertemuan ini dengan judul grafik poligon dan histogram. Moga bisa kita pahami dan bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan, bisa kita gunakan dalam penyajian data di skripsi kita nanti. Demikian, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.